Pemirsa, sebuah ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dirusak warga di Jember, Jawa Timur. Warga nekat mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Aksi perusakan sebuah ambulans oleh warga Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur terekam warga dan viral di media sosial. Warga beramai-ramai merusak kaca mobil hingga pecah usai mengambil paksa jenazah yang diduga COVID-19. Petugas pemulasaraan jenazah berpakaian APD tak berdaya atas ulah warga. Keluarga bersikeras untuk memakamkan jenazah secara biasa tanpa protokol COVID-19. Keluarga makin emosi karena beredar kabar bola mata jasad hilang setelah dirawat dan meninggal di rumah sakit. Namun informasi ini terbukti tidak benar lantaran seluruh bagian tubuh jenazah masih lengkap. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah, setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sabar. Memang saya juga turut. Polisi dari sektor Silo kemudian membubarkan aksi warga hingga situasi kondusif. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus perusakan ambulans ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien COVID-19 yang dianiaya warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara kini dirawat di rumah sakit. Atas kejadian itu, keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus itu. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini diduga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di Desa Bulu Silape, Kabupaten Toba Samosir. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri, dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, hingga kemarin hari Jumat kami bawa ke rumah sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sementara itu, menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi karena tempatnya tidak memungkinkan di Sianipar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah yang isolasi. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, ya dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian itu, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Keluarga korban yang tak terima atas penganiayaan itu meminta polisi untuk memproses hukum. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba mengatakan warga desa tak bermaksud menganiaya korban yang positif COVID-19. Namun demikian, pihak keluarga tetap menempuh jalur hukum. Dan berikut ini cuplikan dialog di iNews sore hari ini untuk Anda. Kondisi tempat isolasi yang diberikan oleh keluarga ini, yaitu keluarga Marlon, kalau nggak salah, Marlon Sianipar, sudah kondisi baik dan sudah sempat tinggal di sana, lalu bertemu dengan istrinya, dan menurut kesaksian istrinya sudah disarankan juga supaya tetap ada di tempat isolasi, namun beliau tetap keluar dan sempat juga mengejar istrinya supaya istrinya bisa dipeluk, bisa dirangkul, dan anak-anaknya. Sementara dari Dinas Kesehatan, dari kecamatan sudah memberikan nasihat supaya tidak boleh kontak kepada siapapun. Seluruh keluarga besar Salamat Sianipar sangat tidak setuju, sangat tidak terima dengan penganiayaan terhadap saudara kami Salamat Sianipar. Jadi untuk langkah-langkah tersebut kami sudah melaporkan ke pihak yang berwajib.
sejauh ini Polres Toba pun juga sudah meminta keterangan beberapa warga untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan kejadian. Pemirsa, Persatuan Perawat Nasional Indonesia menginspeksi rumah sakit yang menjadi tempat penganiayaan 2 perawat di Semarang, Jawa Tengah. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang atas peristiwa tersebut. Insiden penganiayaan terhadap 2 perawat dan seorang petugas keamanan di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah. PPNI Jateng mendatangi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo untuk melakukan inspeksi mendadak. Selain memeriksa sejumlah ruang jaga perawat, PPNI juga berdialog dengan sejumlah perawat yang bertugas. PPNI Jateng berjanji akan mengawal kasus penganiayaan tersebut hingga tuntas. Ini situasi yang menyakitkan bagi tenaga medik. Situasi yang menyakitkan, tidak boleh terjadi. Semua sedang berpikir bahwa COVID ini harus selesai. Dan pasukan tempurnya itu tenaga medik. Kalau jumlah mereka yang terpapar dan gugur semakin banyak, sementara perlakuan publik terhadap mereka buruk, siapa lagi yang bertempur di lapangan untuk menghadapi COVID? Tidak ada lagi kecuali tenaga medik. Peristiwa penganiayaan terjadi hari Sabtu kemarin. Ulang, seorang keluarga pasien berdebat dengan seorang petugas keamanan karena tidak diizinkan mengambil foto jenazah. Para perawat yang mencoba melerai terkena gunting yang dibawa pelaku. Akibatnya, 2 perawat dan 1 petugas keamanan terluka. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang, yaitu 3 korban, pelaku penganiayaan dan 2 anggota keluarga pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menetapkan selebgram asal Aceh sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan, 2 anggota TNI juga dicopot dari jabatannya. Kini 3 anggota polisi diperiksa oleh Propam. Buntut dari kasus kerumunan pekan lalu, toko grosir Wulan Kokula di Pasar Impres Lok Sumawe Aceh ditutup dan disegel polisi. Pemilik toko, Koko dan selebgram Aceh Herlin Kanza saat ini sudah berstatus tersangka, namun tidak ditahan karena kooperatif dan hanya dikenakan wajib lapor. Keduanya terancam hukuman penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai penyidik Reskrim Polres Lok Sumawe sampai saat ini sudah memeriksa 8 orang saksi, 9 orang saksi, teman-teman sekalian. Ya, 9 orang saksi. Sementara 2 anggota TNI Kodim 0103 Aceh Utara yang mengawal Herlin Kanza dicopot dari jabatannya dan disanksi penundaan kenaikan jabatan. Sedangkan 3 anggota polisi yang ikut mengawal saat ini sedang diproses Propam. Sebelumnya kerumunan terjadi ketika selebgram asal Lok Sumawe Aceh Herlin Kanza datang ke toko grosir Wulan Kokula. Bak Mega Bintang, Herlin turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat dan berjalan di karpet merah, disambut ratusan orang yang berkerumun. Video kunjungan selebgram ini lantas viral di media sosial. Padahal di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penularan virus corona. Dari Lok Sumawe Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menyerbu vaksinasi COVID-19 di salah satu restoran di Bandar Lampung, Lampung. Ternyata vaksinasi hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran saja. Kerumunan warga yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 terjadi di salah satu gerai restoran di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Warga ramai-ramai mendatangi lokasi karena termakan informasi hoaks tentang adanya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terbuka untuk umum di lokasi tersebut. Padahal, vaksinasi yang dilaksanakan di gerai ini hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran saja. Warga yang datang pun kecewa dan memprotes petugas di lokasi.
Jadwalnya udah kesebar kok. Kita nggak bisa pulang, kita mau pulang harus ada surat vaksin. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta. Udah 2 minggu di sini nggak bisa pulang. Rasanya sih kecewa karena kan memang sekarang kan vaksin kan memang persyaratan administrasi dan lain-lain kan membutuhkan vaksin. Jadinya kita sebagai masyarakat ya mematuhi itu. Giliran kita udah mau vaksin, kejadiannya seperti ini gitu. Pihak restoran menegaskan vaksinasi bukan untuk umum, tapi khusus untuk karyawan saja. Diduga terjadi miskomunikasi hingga beredar informasi yang salah di media sosial. Ini sahabat ada miskomunikasi sih sebenarnya. Mengenai ini untuk karyawan. Tim Satuan Tugas Kelurahan, Satpol PP hingga TNI turun tangan untuk berjaga dan membubarkan kerumunan secara tertib. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi pelajar di Pondok Pesantren dan Yayasan Madrasah Tanwiriyah di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kepala BIN juga membagikan sembako bagi warga. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Intelijen Negara atau BIN terus melanjutkan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar. Salah satunya digelar di Pondok Pesantren dan Madrasah Yayasan Tanwiriyah, Cianjur, Jawa Barat. Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan vaksinasi COVID-19 di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting, mengingat penularan COVID-19 pada anak-anak sangatlah cepat. Tidak hanya pondok pesantren, BIN juga melakukan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door di Desa Sukasari, Cianjur, Jawa Barat. Cara ini dinilai efektif menjangkau masyarakat, sehingga diharapkan herd immunity bisa cepat tercapai. Dalam kesempatan ini, Kepala BIN juga membagikan bantuan sembako bagi warga guna meringankan beban ekonomi selama pandemi. Kepala BIN menambahkan BIN telah mendistribusikan 15.000 vaksin dan 15.000 sembako serta vitamin untuk pelajar dan masyarakat di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 2 Agustus 2021. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Malam. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4